Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yasinta Efrasia, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku keempat pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Welfare Economics, atau dalam bahasa Indonesianya dapat diterjemahkan sebagai Ekonomi Kesejahteraan. Buku ini mengeksplorasi sejarah ekonomi kesejahteraan dengan maksud untuk menjelaskan kenaikan dan penurunan selanjutnya. Menggambar pada filsafat dan ekonomi, buku ini menawarkan perspektif baru dan orisinal tentang sejarah ekonomi kesejahteraan dimulai dengan Pigou dan memetakan lintasan ekonomi kesejahteraan teoritis dan terapan sepanjang abad ke-20. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan adalah sebuah cabang ekonomi yang menggunakan teknik mikroekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat atau seluruh ekonomi. Sebuah metodologi khas dimulai dengan membawa atau mengasumsikan fungsi kesejahteraan sosial yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat alokasi sumber daya ekonomi dalam hal kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi semacam itu biasanya meliputi pengukuran efisiensi dan ekuitas ekonomi, meskipun upaya paling terkini untuk mengkuantifikasi kesejahteraan ekonomi meliputi serangkaian ukuran termasuk kebebasan ekonomi. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari teori ekonomi neoklasik sebagai bidang studi khusus, namun secara aneh menghilang dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini, seperti yang diamati oleh Anthony Atkinson pada tahun 2001. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Pendekatan neoklasik telah dikembangkan oleh Pigou, Betan, Siekwicz, Edgeworth, dan Marshall. Pendekatan neoklasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna. Pendekatan neoklasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa. Oleh karena itu, hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Para ekonom di abad-abad sebelumnya, seperti abad ke-21, tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Adam Smith dapat mengadvokasi perdagangan bebas dan laissez-faire dengan alasan bahwa hal itu akan meningkatkan pendapatan negara. Ricardo dapat menentang undang-undang jagung karena undang-undang tersebut akan menaikkan harga jagung dan mengalihkan pendapatan kepada tuan tanah. Namun, kemunculan ilmu ekonomi neoklasik, terutama dalam karya Marshall, memungkinkan adanya fokus yang lebih sempit dan jawaban yang lebih tepat. Tidak diragukan lagi, pajak cukai apapun akan menghambat produksi, tetapi tidak ada masyarakat yang beradab tanpa pajak. Seberapa besar pajak tertentu akan menghambat produksi, dan mungkinkah beberapa pajak kurang membebani dengan cara ini daripada yang lain? Alat elastisitas penawaran dan permintaan, surplus konsumen dan produsen menunjukkan cara untuk menjawab pertanyaan pada tingkat detail seperti itu. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu ekonomi klasik. Ini adalah peluang yang muncul bagi para ekonom dengan pematangan ekonomi neoklasik dalam karya Marshall dan Pigou. Dalam Wealth and Welfare pada tahun 1912 dan Economics of Welfare pada tahun 1920, Pigou menyajikan sebuah akun yang sangat koheren tentang hubungan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan seperti yang dia pahami. Sebuah akun yang mempengaruhi baik konstruksi statistik ekonomi yang tetap standar dan beberapa generasi penelitian oleh para ekonom. Berikutnya, utilitarianisme untuk kesejahteraan ekonomi Pigou. Pada awal abad ini, penggunaan konsep utilitas telah menjadi hal yang umum dalam ilmu ekonomi sebagai dasar teori penawaran, permintaan, dan keseimbangan. Beberapa ekonom mengikuti Mill dan menjadikan ini sebagai aspek pemahaman utilitarian umum tentang etika dan kebijakan publik, sementara yang lain menolak ini sebagai tidak ilmiah. Tentang etika dan kebijakan
Meskipun beberapa kesulitan matematis yang diakui dengan konsep tersebut, bahkan mereka yang menolak utilitarianisme dapat melakukan sedikit lebih baik daripada untuk mengemukakan keberadaan hubungan fungsional utilitas dengan serangkaian jumlah barang konsumsi, dan ini akan menjadi kasus sampai abad ke-20. Utilitarianisme yang diwarisi Pigou dari Marshall bukanlah Benthamisme atau utilitarianisme preferensi ordinal dari mikroekonomi modern, tetapi utilitarianisme kepuasan, yaitu utilitarisme yang mengaitkan sejumlah utilitas subjektif dengan kepuasan keinginan. Untuk menggunakan terminologi yang tidak akan tersedia sampai abad ke-20, mereka menganggap utilitas sebagai qualia yang terkait dengan kepuasan keinginan atau keinginan. Pertama-tama, utilitarianisme adalah filsafat moral. Artinya, pemikiran utilitarian adalah yang pertama dan terutama berkaitan dengan tindakan yang harus kita lakukan dengan cara pengambilan keputusan. Cara kita harus memutuskan bagaimana bertindak, atau pemikiran utilitarian dapat diterapkan juga pada psikologi pengambilan keputusan seperti yang dilakukan Jeff Foons dengan sedikit banyak keberhasilan. Utilitarianisme sendiri tunduk pada sejumlah kritik sebagai filosofi moral, seperti juga filosofi moral lainnya. Secara khusus, pemikiran utilitarian dapat diterapkan pada keputusan di antara kebijakan publik alternatif. Ini telah menjadi pusat utilitarianisme sejak awal tulisan Bentham. Beberapa kritik terhadap utilitarianisme sebagai filosofis moral umum tidak akan berlaku untuk kasus tertentu dari keputusan kebijakan publik, sehingga orang yang berakal sehat dapat mengadopsi standar utilitarian untuk keputusan kebijakan publik sambil menolaknya sebagai teori moral umum. Kedua, utilitarianisme adalah bentuk konsekuensialisme. Artinya, seorang utilitarian berpendapat bahwa kebenaran tindakan dan keputusan hanya bergantung pada konsekuensinya, dan tidak dalam apapun yang intrinsik dari tindakan itu sendiri, atau wahyu atau sumber pengetahuan lain terlepas dari konsekuensinya. Namun, para konsekuensialis dapat melakukan hal yang berbeda di antara mereka sendiri mengenai konsekuensi mana yang harus diperhitungkan dan bagaimana konsekuensi tersebut harus dihitung. Beberapa orang mungkin berpendapat, misalnya, bahwa keputusan itu benar sejauh ia meningkatkan kemampuan orang di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Meskipun konsekuensialis, posisi ini tidak akan bersifat utilitarian. Sebagian ini mengikuti perbedaan kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan adalah objektif. Ini adalah posisi penting bagi ekonomi, dan selanjutnya ini akan disebut sebagai konsekuensialisme kebutuhan dasar. Itu tidak akan bermanfaat karena ketiga, bagi seorang utilitarian, konsekuensi yang harus dipertimbangkan adalah keadaan pikiran atau kesadaran subjektif. Dengan demikian, mungkin penting bahwa keputusan meningkatkan kemampuan orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan ini cukup penting bagi beberapa ekonom kesejahteraan. Tetapi kepentingan ini mengikuti dari penilaian bahwa keadaan pikiran subjektif yang menyertai pengurangan kelaparan lebih intens, mendesak atau penting daripada keadaan subjektif pikiran yang berhubungan dengan kenikmatan pertunjukan opera. Utilitarianisme Pigou adalah utilitarianisme kepuasan, tetapi utilitarianisme kepuasan dalam bentuk tertentu. Dia mengatakan itu adalah kembalinya kepuasan psikis, yang tampaknya berarti keadaan pikiran subjektif yang muncul dari kepuasan keinginan atau keinginan, bukan perolehan sendiri dari objek yang diinginkan. Pigou mengamati bahwa tongkat pengukur uang hanya dapat dibawa ke dalam hubungan dengan kepuasan dan ketidakpuasan melalui media keinginan dan keengganan. Untuk Pigou, utilitas adalah keadaan pikiran subjektif,
pengembalian psikis yang terkait dengan kepuasan. Yang pertama, kepuasan mengandaikan bahwa ada sesuatu yang terpuaskan. Yang kedua, bahwa sesuatu adalah keinginan. Dan yang ketiga, besarnya kegunaan berkorelasi dengan tingkat keinginan. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai catatan tipis dari motivasi manusia, tapi apa yang tampaknya hilang di sini adalah keinginan, yaitu keinginan akan sesuatu. Berikutnya, Pigow dan pendiri kesejahteraan ekonomi. Arthur Cecil Pigow adalah siswa dan anak didik Alfred Marshall dan penerus Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge. Dia datang ke ekonomi melalui ketertarikan pada filsafat moral. Dalam makalah tahun 1903, Pigow secara eksplisit membahas keterukunan utilitas mengikuti definisi Fisher tanpa memperhatikan kualifikasi Fisher bahwa ukuran tersebut mengandaikan bahwa fungsi utilitas dapat dipisahkan secara aditif. Dia mencatat berbagai pengaruh pada utilitas individu yang mungkin tersembunyi di bawah frasa cateris paribus. Ia membela konsep surplus konsumen terhadap kritik paten pada tahun 1893. Dia kemudian melanjutkan dengan mempertimbangkan kasus-kasus di mana utilitas saling bergantung dalam arti bahwa utilitas yang didapat seseorang dari satu unit tambahan bergantung pada distribusi komoditas di atas populasi dan mencatat bahwa dalam kasus tersebut seseorang tidak dapat mengagregasi kurva permintaan dengan penambahan horizontal. Hal ini pada gilirannya berarti bahwa surplus konsumen tidak dapat digabungkan secara aditif. Tetapi Pigow berpendapat bahwa hal ini dapat diabaikan untuk masalah praktis karena masalah praktis hanya akan melibatkan sedikit perubahan harga. Pigow mengakui bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dipengaruhi oleh penurunan kesejahteraan non-ekonomi. Dengan demikian, argumen untuk kebijakan dengan alasan bahwa mereka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat dikalahkan oleh argumen bahwa mereka menurunkan kesejahteraan non-ekonomi ke tingkat yang lebih besar. Interaksi sosial yang muncul di antara rekan kerja dan kepuasan hidup keluarga disebutkan dalam Wealth and Welfare sebagai sumber kesejahteraan non-ekonomi dan bersama dengan mereka. Contoh lain dari penurunan kesejahteraan non-ekonomi, degradasi lingkungan dibentuk kehancuran pemandangan. Dalam ekonomi welfare, perusakan pemandangan disebutkan sebagai kekurangan konsep dividen nasional. Ini tampaknya tidak lebih dari perbedaan ekspresi. Berikutnya, teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Munculnya apa yang disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi dalam konteks kritik yang lebih luas dari pendekatan utilitarian sebelumnya. Usulan para kritikus adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis dibandingkan dengan kardinalis yang akan terus menggunakan properti numerik dari fungsi utilitas di file teori. Ekonomi kesejahteraan Pigow, seperti yang telah kita lihat, terkait erat dengan teori etika kepuasan utilitarian. Teori etika ini tidak dapat diterima para ordinalis. Ekonomi kesejahteraan baru akan dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh Edgar Ward dan Pareto, tetapi pada awalnya tidak mengambil bentuk revolusioner. Dalam dua kontribusi oleh Abel Lerner pada tahun 1932 dan 1934, kurva indiferen dan sistem preferensi adalah alat untuk meningkatkan transparansi dan keumuman ide yang sudah dikenal di bidang ekonomi. Dalam Lerner pada tahun 1932, penulis mencatat bahwa analisis dikaitkan dengan Barone, di mana keuntungan dari perdagangan ditunjukkan secara grafis bisa jadi diperpanjang. Barone telah mempertimbangkan model dua negara, seperti halnya Ricardo, pertukaran antara dua barang berbeda dari satu negara ke negara berikutnya, tetapi konstan untuk setiap negara. Lerner mengadaptasi non-linear Haber-Ler kurva indiferen produksi, yaitu batas kemungkinan produksi. Berikutnya, kebahagiaan dan kesejahteraan perilaku ekonomi. Pada abad ke-20 dan ke-21 nanti, ekonomi telah meningkat dipengaruhi oleh penelitian dan metode penelitian dari ilmu sosial lainnya.
Penelitian survei, khususnya tentang kepuasan hidup dan eksperimental metode bersama dengan beberapa ide teoritis dari psikologi perilaku. Setiap perkembangan ini telah menantang ekonomi kesejahteraan. Untuk sebagian besar, tantangan ini telah terbuka. Pada saat yang sama, tanggapan terhadap tantangan ini telah memberikan kehidupan baru pada diskusi tentang ekonomi kesejahteraan. Pada periode sejak Atkinson menyatakan bahwa ekonomi kesejahteraan telah menghilang, salah satu perubahan terpenting dalam ekonomi secara keseluruhan adalah kemunculan ilmu ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku mencakup berbagai teori dan eksperimental dan studi empiris lainnya, tetapi tema umum adalah pilihan individu itu seringkali menyimpang dari pola rasional dan maksimalisasi. Ini tantangan untuk ekonomi kesejahteraan, karena teori ekonomi kesejahteraan umumnya mengandalkan asumsi bahwa pilihan yang diamati di pasar untuk memaksimalkan sistem preferensi yang koheren. Pada saat yang sama, ekonomi perilaku mendukung beberapa intervensi kebijakan yang tidak dapat dibayangkan oleh ekonomi kesejahteraan tradisional. Kebutuhan untuk mengadaptasi ekonomi kesejahteraan untuk masukan perilaku ekonomi positif telah menciptakan kontroversi baru dan akibatnya lahirnya kembali penelitian ekonomi kesejahteraan. Di sisi lain, perilaku ekonomi sendiri memiliki sedikit koherensi, cenderung mengumpulkan literatur anomali perilaku yang tidak terkait. Baik, itu saja review buku keempat pada buku Perencanaan dan Kebijakan Sosial dari saya. Sekian dan terima kasih.